Detik terus berdetak, jarum jam terus berjalan. Pekerjaan kita lalui waktu demi waktu. Tapi nggak terasa, kok udah sore, udah malam, kerjaan masih banyak, masih numpuk, nggak beres-beres. Kok bisa? Ini alasannya. Hai, kembali lagi di channel Pembelajar Produktif bareng aku Umar Al-Faruqi yang akan membagikan tips seputar pengembangan diri terutama produktivitas. Jangan lupa untuk ikuti juga konten-konten menarik lainnya di Instagram, TikTok, dan podcast di Spotify. Ketika kita mau produktif sepanjang hari, kita perlu punya jadwal, kita perlu punya daftar tugas, kita perlu tahu apa yang mau dilakukan. Sayangnya, banyak dari kita hanya stop dengan membuat to-do list saja, daftar tugas. Bukan berarti to-do list itu jelek, to-do list itu bagus. Membuat kita tahu apa yang harus kita selesaikan. Tapi kalau hanya to-do list, biasanya kita tidak efisien. Biasanya kita menghabiskan terlalu banyak waktu dan bahkan merencanakan daftar tugas yang lebih dari kapabilitas kita. Akhirnya kita stres, burnout, capek, dan merasa gagal karena nggak berhasil menyelesaikan semua to-do list kita. Aku yakin kamu pernah merasakan. Buat 10 daftar tugas, 10 to-do list, kemudian mulai bekerja dari pagi hari. Kerjain 1, 2, 3, selesai centang, selesai centang, selesai centang. Tapi ketika di akhir hari, let's say jam 5 sore, jam 6 sore, masih beres 7 doang dari 10. Kira-kira kamu berhasil atau gagal? Kalau kamu merasa kamu gagal, itu wajar karena banyak yang merasa seperti itu juga. Kita ada akhirnya akan merasa gagal, ya udah deh besok aja, dengan emosi yang negatif. Atau kita memaksa diri kita untuk menyelesaikannya bahkan sampai lembur, yang mana besoknya kekurangan energi juga. Jadi serba salah. Apakah memang kita yang nggak jago, nggak produktif dalam bekerja sehingga hanya beres 7, padahal harusnya beres 10? Atau mungkin bisa juga kemampuan kita saat ini hanya bisa untuk mengerjakan 7 sesuai porsi tugas yang udah kita tulis. Kenapa kita malah tuliskannya 10? Karena kita tidak melakukan time estimation. Kita nggak estimasi waktu pengerjaan masing-masing tugas itu berapa lama. Kalau udah kita estimasi, kita kira-kira, oh udah aku gambarin, ya hari ini cukupnya 7 tugas ini, 6 tugas ini, 8 tugas ini. Berarti sisanya aku akan jadwalkan besok. Maka dia tidak masuk ke to-do list hari ini lagi. Itulah kenapa penting untuk kita melakukan time blocking. Ya, time blocking adalah sebuah metode untuk kita memblokir agenda-agenda di kalender kita. Sebagai contoh, ini adalah Google Kalenderku dan kamu bisa lihat ada banyak time blocking di sini. Aku mendedikasikan waktu untuk syuting, untuk nulis, untuk desain, untuk meeting, semuanya dijadwalkan di kalender. Bahkan jadwal ketemu orang, OTW di jalan, istirahat malam, sholat, semuanya pun diletakkan di kalender. Kenapa? Karena supaya terjadwal. Manfaat yang pertama dalam time blocking, bikin kita jadi jauh lebih produktif, soalnya kita memanfaatkan waktu dengan sangat-sangat baik. Yang kedua apa? Yang kedua, kita bisa mengelola stres kita. Oke, stres pikiran, stres fisik, mental, itu bisa dikelola dengan baik. Kenapa? Saat kita memulai hari, kita udah punya yang namanya clarity, kejelasan. Clarity atau kejelasan adalah kita udah tahu, oh hari ini mau ngapain aja. Jam sekian aku ada di mana ngapain, jam sekian aku ada di mana ngapain. Semuanya udah jelas. Kalau kita udah jelas, kita nggak perlu menghabiskan banyak energi mikir kita, intellectual energi kita, untuk rencanain lagi. Kenapa? Kita ngerencanain, ada sesi perencanaannya, udah beres rencananya, tinggal lakukan. Jadi nggak pusing lagi. Dan kita akan menghemat banyak sekali energi di sana. Akhirnya kita nggak stres. Kenapa? Sekali lagi udah clear apa yang mau dilakukan dari pagi sampai malam. Yang ketiga yang nggak kalah penting, pengelolaan waktu kita akan benar-benar efisien. Soalnya setiap tugas kita udah rencanakan, ini beresnya 2 jam, oke? Dalam 2 jam akan aku selesaikan. Kalau kita nggak buat seperti itu, maka nanti satu to-do list yang harusnya 2 jam bisa beres, bisa jadi 3 jam, 4 jam, 5 jam. Soalnya ada namanya hukum Parkinson. Parkinson's Law itu mengatakan bahwa tugas kita akan memenuhi waktu yang diberikan untuk menyelesaikan. Maksudnya apa? Kalau kita sediakan waktu 3 jam, maka dia akan melebar dan 3 jam itu akan habis. Kalau kita sediakan waktu hanya 1 jam, maka dia akan melebar ke 1 jam itu saja. Karena itu yang disediakan waktunya. Jadi, pengelolaan waktu kita, pekerjaan kita akan jauh lebih efisien. Lalu terakhir yang keempat, kita akan punya fokus yang meningkat, konsentrasi penuh. Dan akhirnya kita bisa melakukan deep work, kerja yang benar-benar fokus, dan meraih flow state.
Kondisi flow atau kondisi aliran dipopulerkan oleh Shihali Csikszentmihalyi adalah kondisi di mana kita benar-benar fokus ke pekerjaan, konsentrasi penuh, dan akhirnya sangat imersif dengan tugasnya. Apa ciri dari flow state? Kita akan kehilangan sense of time. Ketika kita bekerja dalam kondisi flow state, maka nggak kerasa waktu akan cepat sekali berlalu. Waktu akan habis tanpa kita sadari. Kenapa? Saking asiknya melakukan tugas kita. Dan ketika kita masuk ke kondisi itu, kita akan mencapai produktivitas puncak. Kita akan masuk ke level performa elit. Why? Kenapa? Karena kita sangat-sangat fokus. Nggak terdistraksi oleh kanan kiri, nggak terganggu oleh apapun juga. Gimana caranya kita bisa deep work, masuk ke flow state? Kita benar-benar memfokuskan, oke, time blocking, jam sekian sampai jam sekian, aku hanya mengerjakan satu aktivitas saja dan tidak melakukan hal yang lain. Oke? Apakah kamu sudah pernah merasakan flow state? Apakah kamu sudah melakukan time blocking seperti ini? Kalau belum, silakan aku ajak kamu untuk buka Google Calendar, cobain langsung, buat jadwal, dan lakukan. Buat jadwalmu. Oke? Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan like, komen, serta bagikan ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih, salam pembelajar.